Nah, kemudian setelah kita bisa ngerem, berpuasa, boikot itu termasuk salah satu cara kita untuk ngerem. Bisa nggak kita tidak menggunakan produk-produk itu? Saya kira sih nggak akan mati juga ya, karena beras Pandan Wangi, beras Rojo Lele itu masih bukan mereka kan, kita sendiri kan, kecuali beras dikuasai mereka juga. Nah itu mungkin ngeri itu ya. Ini Pak Gret ini ya, ahli beras ini beliau. Ini beliau punya plan ya di Indramayu itu luar biasa. Makanya kita justru harus meningkatkan bisnis-bisnis kita. Kalau umat muslim ada yang punya toko, beli. Tapi lebih mahal ya, nggak apa-apa, 50% pun nggak apa-apa, toh 50% itu untuk pergerakan perjuangan kan. Daripada apa? Daripada nanti akhirnya toko Islam kerjasamanya dengan distributor yang sana, Pak. Makanya kemarin saya sama Bang Anhar ini ke Pak Din Samsudin tanggal 8 ya. Kita berbicara banyak tentang bagaimana sih kita bisa mengalahkan supply chain-nya dari. Beliau sudah menelpon Bu Eva Rianti Hutapea dari Indofood. Bagaimana dalam hal ini Muhammadiyah bisa mendapatkan bottom price? Bisa katanya. Jadi Bu Rianti Hutapea itu waktu itu langsung diundang dan datang ke kantor PP Muhammadiyah di Menteng sini. Asal kita membuat semacam purchasing center. Purchasing center untuk seluruh gerai yang ada di Muhammadiyah itu bisa. Ada 400 gerai Pak di Indonesia. Dan itu purchasing center tuh jadi sifatnya dari 400 toko Muhammadiyah itu dia memasukkan satu orderan ke purchasing centernya Muhammadiyah. Besok sebelum 24 jam itu produk sudah sampai langsung ke 400 toko itu. Indofood itu mereka sudah punya gudang-gudang di mana? Di setiap kota, Pak. Jadi dalam waktu 1 atau 2 kali 24 jam barang-barang tersebut sampai dengan harga yang dasar. Nah, ini tinggal PR-nya pimpinan pusat saja kan untuk bagaimana bisa membuat purchasing center dan sistem seperti itu. Kalau memang niat kita mau mengembangkan dan melawan itu, Pak ya. Tapi itu sedang diusahakan untuk ke sana. Ya, tapi ya tergantung tadi komitmen dari umat Islam, Pak ya. Komitmen dari kita, apakah kita bisa mau kompak nggak nih kita beli di produk-produk itu gitu ya. Beli ke toko-toko muslim. Kalau memang sudah ada nih, tinggal komitmen. Jangan sampai nanti kita sudah berusaha membuat network dan membuat harga yang kompetitif, tetapi teman-teman jamaah nggak mau beli di situ. Ya ini bukan apa-apa sih, tapi ini akan menambah hisab kita sih sebenarnya di akhirat ya. Karena kalau sudah ada pilihan itu kan bukan rukhsah lagi jatuhnya ya. Kalau dulu, saya di tengah hutan nggak ada makan apa-apa, saya makan babi oke, karena nggak ada pilihan ya. Tapi ketika sudah ada pilihan, apakah babinya masih halal? Kan enggak. Sudah di situ ada kijang loh gitu ya. Kenapa nggak makan kijang, tetap makan babinya gitu kan. Nah, sekarang sama, ketika di sekitar kita sudah ada toko muslim, kenapa kita tidak ngambil di situ? Ya minimal sekarang ke toko Madura dulu lah, Pak. Loh kan ada selisih, nggak apa-apa lah, selisih segitu mah juga nggak akan misinin kita kan. Tetapi hisab kita akan mudah. Itu kan sebenarnya pilihan. Kita agak sedikit punya margin di dunia tetapi di akhirat aman, apa kita mau menghilangkan margin yang kecil di dunia tetapi di akhirat masalah gitu. Itu kembali ke kita sebenarnya. Makanya kita harus, anak-anak saya bimbing jangan beli barang yang pro Israel. Yang kedua, yang harus ada sertifikasi halal. Ini juga menunjukkan kekompakan bangsa kita, Pak. Kalau kita ada restoran belum ada sertifikasi halal kok kita masuk situ, ya kayaknya umat Islam ini masih belum punya posisi tawar yang bagus. Coba Pak seandainya apa yang dikatakan MUI itu dilakukan misalnya, apa yang dilakukan kita punya semacam kesepakatan untuk kita ikut khususnya yang terkait bukan khilafiyah Pak ya, terkait dengan musuh-musuh besar Islam gitu ya. Kita bisa ikut nih. Nah, itu mesti mereka akan bergaining posisinya besar. Bergaining posisinya besar.